di atas jalan yang hak. Paham? Tinggal di sini pertanyaan yang besar. Itu yang ngantuk tuh suruh berdiri. Kum. Nggak tidur. Baik, indak soal. Apakah Fir'aun di sini dia dalam keadaan kesesatan yang nyata dan dia menganggap bahwa dirinya dalam keadaan ala sabilil haq ataupun sabilil rasyad? Apakah dia gagal faham? Gagal faham dari ajaran Musa atau bagaimana? Gagal faham, tidak memahami atau bagaimana? Apa jawabnya kalian semua? Gagal faham atau salah faham atau bagaimana? Jawabnya bukan gagal faham. Bahkan bal kadzaba Fir'aun. Fir'aun itu pendusta. Di saat dia mengatakan ila sabilar rasyad, bahwa kami di atas jalan yang hak, itu anggapan dia dalam kedustaannya. Karena dia meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Musa dan Harun, dan bahkan dari adab-adab yang berupa darah dan dofade dan yang lainnya, itu adalah hak datang dari Allah. Namun Fir'aun menutup hidayah atas dirinya dengan kesombongannya. Maka jangan ada anggapan bahwa Musa dengan Harun memberikan dakwah yang hak, namun Fir'aun gagal faham, salah faham, sehingga dianggap dirinya itu dalam keadaan benar. Maka kita jawab, ini adalah kedustaan. Kadzaba Fir'aun. Karena dulu dia telah dibukakan isi hatinya oleh Allah di dalam Al-Quran, dibongkar bahwa Fir'aun itu dalam keadaan mengetahui yang hak, bukan gagal faham, bukan salah. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang penjelasan keadaan Fir'aun. Qala laqad alimta ma unzila haula ila rabbus samawati wal ard basaira. Lihat bagaimana di dalam ayat ini. Di saat Fir'aun berbicara dengan Musa. Berkata Musa, laqad alimta, kamu telah mengetahui. Ma unzila haula illa rabbus samawati wal ard. Maka di sini kita i'rab sedikit agar lebih memahami artinya. Maka siapa yang menjadi fa'il rabbus samawati wal ard? Fa'ilnya adalah dari fi'il unzila haula. Maka siapa yang telah menurunkan haula, ayat-ayat dari mukjizat-mukjizat yang Allah kirim itu, kecuali Allah Rabbus samawati wal ard. Maka Rabbus samawat fa'il. Lalu basaira, apa i'rabnya di sini? Mansubul hal, dalam keadaan basair. Maknanya dalam keadaan jelas. Maka di sini hiwar antara Fir'aun dengan Musa alaihi salam, disebutkan bahwa kamu telah mengetahui Allah menurunkan ayat-ayat itu kecuali dari Allah, basaira, dalam keadaan nyata terlihat oleh kamu, dalam keadaan jelas terlihat oleh kamu. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Musa telah memberikan segala kemampuan untuk memberikan dalil-dalil yang kuat. Namun memang Fir'aun yang tidak mau untuk masuk kepada Islam. Dan di dalam ayat yang lain lebih jelas lagi, falamma ja'athum ayatuna mubsiratan.
Maka di saat kami menurunkan mukjizat-mukjizat kami yang mubsiratan. Apa i'rabnya mubsiratan? Sama. Di sini mubsiratan mansub dalam keadaan hal. Maknanya di saat ja'athum ayatuna, ayat-ayat kami mendatangi mereka dalam keadaan mubsiratan, dalam keadaan gamblang, terlihat dan terasa, qalu hada sihrum mubin. Maka Fir'aun mengatakan dan pengikutnya, ini adalah hanya sihir Musa saja. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan. Maka di sini pun menjadi pendalilan bahwa wajahadu biha. Maka mereka mengingkari dari ayat-ayat ini dan mereka dalam keadaan zulman wa uluwan. Dalam keadaan mereka menafikan dan mengingkari mukjizat-mukjizat ini dan meyakinkan kepada diri-diri mereka dalam keadaan zulman wa uluwan. Maka apa i'rab dari zulman wa uluwan? Wastaiqanatha anfusuhum. Apa i'rabnya di sini? Wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan. Maka wastaiqanatha fi'lun madhi yang mana fa'ilnya anfusuhum. Maka fi'il madhi dan fa'ilnya anfusuhum yang muakhar, dan istaiqanatha maka domirha adalah maf'ulun bi muqaddam, maka fa'ilnya anfusuhum muakhar. Lalu bagaimana i'rab dulman wa uluwan? Mansuban ataupun dulman saja mansub dikarenakan maf'ul li ajli. Apa makna maf'ul li ajli? Maf'ul yang menyebabkan arti sebab. Disebabkan kezaliman. Maka uluwan maktuf kepada dulman yang maknanya juga mustakbirun. Uluwan menganggap sombong. Maka dulman dan uluwan di sini menjadi penyebab bagaimana dipalingkan hidayah oleh Allah dari Fir'aun. Dan bagaimana Fir'aun membodohi dirinya padahal dia mengetahui ayat-ayat yang hak ini karena dulman wa uluwan. Karena kedzaliman atas dirinya tidak mau bertobat, dan uluwan karena kibr ataupun sombong. Maka kalau kita terjemahkan dengan i'rab tadi, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan, maka zulman i'rabnya maf'ul li ajlih, maka kita artikan, maka tatkala mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Fir'aun mubsiratan dalam keadaan jelas, maka berkatalah mereka, qalu hada sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Wajahadu biha, dan mereka mengingkarinya. Kenapa? Tadi i'rabnya zulman wa uluwan. Kita dahulukan. Karena kezaliman mereka kepada diri sendiri, wa uluwan, dan ataf di sini, dan juga kesombongan mereka pada hati mereka, wastaiqanatha anfusuhum, yang mana mereka jadikan kezaliman dan kesombongan itu menjadikan keyakinan di dalam hati mereka, sehingga mereka wajahadu biha, mereka mengingkari ayat-ayat tadi. Maka di dalam dua ayat yang kami jelaskan, bahkan dengan i'rabnya menjadikan penjelasan. Jangan ada yang mengatakan bahwa Fir'aun itu menganggap dirinya dalam keadaan kebenaran karena gagal faham, salah faham, tidak. Tetapi karena kesombongan. Seperti ayat tadi yang mana disebutkan wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Maka i'rabnya zulman maf'ul li ajli, maknanya karena kedoliman. Wa uluwan ma'tuf, karena kedoliman dan kesombongan. Itu yang menyebabkan Fir'aun menjadi tersesat.
Dan tidak cukup dengan itu di Al-Quran. Pertama menjelaskan Fir'aun itu sesat dan disebutkan kecuali dalam keadaan torik, sabil rasyad. Kemudian dijelaskan di dalam ayat tadi bahwa anggapan Fir'aun dalam keadaan benar itu dusta. Karena dia mengetahui di hati kecilnya kebenaran, namun karena dulman wa uluwan saja. Karena kedoliman dan karena kesombongan saja yang menyebabkan dia menafikan dari ayat-ayat Allah. Tidak cukup dengan itu. Membantah mereka orang-orang yang mengatakan misalnya Fir'aun itu dalam keadaan gagal faham, bahkan dinafikan oleh Allah tentang pemikiran sabila rasyad itu. Di mana di dalam surat Hud Allah berfirman tentang bantahan kepada mereka. Fa'atba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna birasyid. Lihat, dinafikan di sini oleh Allah. Fa'atba'u amra fir'auna. Maka mereka para pengikut Fir'aun itu mengikuti pendapat Fir'aun yang menganggap dirinya benar. Wa ma amru fir'auna birasyid. Di sini jawaban dari Allah bahwa bukanlah apa yang dianggap oleh Fir'aun sebagai sabila rasyad itu birasyid, perkara yang benar, bukan, dinafikan oleh Allah. Dan juga di dalam surat Thaha lebih jelas lagi, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Maka Fir'aun itu telah menyesatkan umatnya, pengikutnya. Maka dia sebagai gembong kesesatan dengan kekuatannya, maka dia menyesatkan kaum yang ada dengannya. Wa adalla fir'aunu qaumahu. Maka Fir'aun menyesatkan kaum yang mengikutinya. Wa ma hada. Dan bukanlah dalam keadaan petunjuk yang dia ajarkan kepada pengikutnya. Maka di dalam dua ayat ini dinafikan oleh Allah wa ma amru fir'auna birasyid dan wa ma hada menjadi pendalilan bahwa apa yang dibawa oleh Fir'aun itu kesesatan, bukan dari kebenaran. Maka tidak ada setelah ini orang-orang yang mempunyai syubhat bahwa Fir'aun itu dalam keadaan beristihad, di mana dia menganggap bahwa pendapatnya itu benar, ila sabili rasyad. Maka jawabnya tadi dikatakan oleh Allah bahwa mereka itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Disebutkan wa ma amru fir'auna birasyid dan dinafikan wa ma hada, maka bukan dari petunjuk yang benar. Maka selesai dari pendalilan Syekh kami dengan Fir'aun yang merupakan gembong kesesatan yang menyesatkan umatnya, sampai disebutkan wa adalla fir'aunu qaumahu. Maka Fir'aunu marfu karena fa'il. Maka Fir'aun yang menyesatkan umatnya, pengikutnya, wa ma hada, dan bukan dia di atas petunjuk. Maka Syekh berpaling setelah itu kepada ayat Al-Baqarah, memberikan contoh yang kedua kepada siapa? Orang-orang munafikun. Kalau tadi selesai dari Fir'aun yang sudah nyata kesesatan mereka, maka begitu pun orang-orang munafikun yang nyata kesesatan mereka pula. Maka Syekh beristidlal dengan seperti contoh yang kedua, maka kita berkata atau kita baca ucapan Syekh di dalam matan di dalam video bisa dilihat, sudah kami berikan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala an da'wal munafiqin. Dan Syekh yang kedua di sini beristimbat dengan ayat Al-Qur'an tentang ucapan orang-orang munafikin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang mana mereka orang-orang munafikun, jika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan kalian membuat keburukan di muka bumi. Apa yang dijawab oleh mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Tidak, kami tidak membuat kerusakan di muka bumi.
tapi justru kami nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang yang membuat islah. Apa makna ayat ini? Ayat ini maknanya orang-orang munafik yang ada di Madinah, mereka membuat fitnah yang besar kepada Nabi. Kenapa? Karena zahirnya mereka mengaku muslim. Mereka sholat di waktu siang hari, ya sudah sholat. Tapi mungkin di fajar, di waktu isya yang gelap atamah, mereka tidak datang, tidak bisa dicek oleh Nabi. Terserah, mereka membuat apa yang jelas. Mereka berpura-pura masuk Islam, tetapi mereka malas untuk berjihad, malas untuk sholat, karena tidak ada iman. Tidak cukup dengan itu, mereka membuat fitnah di Madinah, menyebarkan mata-mata mereka, al-uyun, ke Makkah. Bahwa Muhammad berbuat demikian, Muhammad berbuat demikian, Muhammad berkata demikian, dan sebagainya, disampaikan kepada orang-orang kufar Quraisy di Makkah dan orang-orang kufar Quraisy di Jaziratul Arab untuk membuat buruk nama Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad bersama sahabatnya. Maka Nabi merasa guncang hatinya. Kemudian akhirnya Allah hibur dengan ayat apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu wahai Muhammad bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan memudaratkan kamu tipu daya orang-orang munafikin ini. Ayat ini turun untuk menghibur Nabi Muhammad yang sedih, dimusuhi oleh orang-orang yang dohirnya mengaku Islam dan sholat berjamaah sebagian, padahal hatinya nifak. Maka orang-orang munafik fitnahnya sangat besar. Kemudian pendalilannya di dalam ayat Al-Quran ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jika dikatakan kepada mereka, tubu ilallah, wahai orang-orang munafik, apa yang kalian perbuat sekarang dohirnya kalian masuk Islam, dan padahal kalian itu dalam keadaan kesyirikan, maka bertobatlah kalian kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Qalu innama nahnu muslihun. Oh, kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan dengan mengislah. Mengislah apa? Apa makna ayat ini? Mengislah antara kaum muslimin dengan kufar Quraisy di Mekah. Sehingga mereka itu seakan-akan membuat kebaikan. Ingin menjadi perantara di antara Muhammad SAW, seorang nabi yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Islam, dengan kufar Quraisy yang mengajak kepada peribadatan patung berhala, Lat, Uzza, Manah, dan Hubal. Dikatakan oleh Allah, perintahkan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan membuat di Madinah dan di mana saja fitnah untuk Nabi Muhammad dan untuk kaum muslimin. Oh, kami tidak membuat fitnah. Innama nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang yang ingin mengislah di antara kalian. Apa? Antara kaum muslimin dengan kufar Quraisy. Itu makna ayat yang sering kalian baca, maknanya inilah. Bahwa mereka menganggap orang-orang yang baik. Innama nahnu muslihun. Bukan mereka maknanya orang-orang yang soleh. Bukan maknanya mereka membuat islah antara Nabi Muhammad dengan kufar Quraisy. Yang dipikirnya mereka adalah orang-orang yang lebih baik dari Nabi Muhammad, kelompok muslimin, dan dari kufar Quraisy. Yang ingin dijadikan islah di antara mereka, takrib bainal Islam wal kufur. Maka ini makna. Maka inilah pendalilan dari Syekh bahwa mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Lalu tidak cukup dengan itu, Syekh beristimbat dengan ayat yang setelahnya, Allah nafikan mereka yang menganggap dirinya orang-orang yang muslihun, yang berbuat baik itu. Maka berkata Allah Jalla wa'ala, ala innahum humul mufsidun walakin la yas'urun. Maka tidaklah mereka itu kecuali orang-orang yang merusak, namun mereka tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Tadi, kaidah yang tadi. Karena mereka yahsabun ala annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sebaik-baiknya perbuatan. Maka di saat mereka dikatakan la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun.
Maka dinafikan oleh Allah, walakin la yas'urun, bahwa mereka adalah al-mufsidun walakin la yas'urun. Dan dimisalkan di dalam ayat yang setelahnya juga, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, maka jika mereka diajak, ayolah beriman seperti berimannya para sahabat yang lain. Bukan kalian beriman itu setengah-setengah. Itu orang-orang munafik. Maka apa yang dikatakan qalu anu'minu kama amanas sufaha? Maka mereka mengatakan, aku beriman seperti mereka, orang-orang para sahabat Nabi yang sufaha, yang bodoh. Ala innahum humus sufaha. Maka Allah bantah mereka. Justru mereka Allah yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak mengetahui kebodohan mereka. Maka di dalam pendalilan yang kedua yang beristidlal Syekh tentang sifat orang-orang munafik, bahwa mereka pun sama seperti Fir'aun, menyangka dirinya dalam keadaan kebaikan padahal mereka dalam keadaan keburukan. Dan Allah bahkan telah menyebutkan mereka al-mufsidun walakin la yas'urun. Dan disebutkan di ayat haula sufaha walakin la ya'lamun. Maka disebutkan sufaha walakin la ya'lamun. Disebutkan al-mufsidun walakin la yas'urun. Maka inilah sya'ni haula. Mereka orang-orang yang bersifat umum, yang menjauhi dakwah ahli sunnah dari kelompok kaum muslimin, dari sempalan ataupun kelompok-kelompok kufar yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka mereka akan menganggap diri-diri mereka dalam keadaan kebaikan dan menganggap diri-diri mereka dalam keadaan ala sirati mustaqim. Maka ini seperti ayat yang kita sebutkan dari keumumannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Bahwa mereka orang-orang yang sesat, baik di kalangan kaum muslimin yang mengikuti sempalan dari kelompok 73 golongan, ataupun dari mereka orang-orang Yahud dan Nasara yang tidak mau masuk kepada Islam sama sekali, maka mereka telah sesat jalannya di muka bumi ini, dan mereka dalam kesesatan, wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, telah berbuat kebaikan di muka bumi ini. Maka dengan ini kita tutup pelajaran kita. Maka alinea yang kita baca ini yang panjang di dalam matan, maknanya adalah gembong-gembong keburukan, maka mereka itu mengajak kepada kesesatan, namun mereka menganggap dirinya dalam keadaan kebaikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Umadin ya din barakallahu fikum.